Di episode kali ini kita akan coba melihat update terbaru dalam peta persaingan pemilu 2024 secara spesifik untuk calon presiden dan wakil presiden. Sejauh ini ada tren penurunan suara di Pak Prabowo ya, elektabilitasnya Pak Prabowo, dan ada tren kenaikan suara di elektabilitasnya Pak Anies. Nah, kita akan coba bahas lebih dalam di sini bagaimana itu bisa terjadi, penurunan suaranya pindah kemana, kenaikan suaranya datang dari mana. Kita bahas di Bedah Politik bersama dengan Mas Saiful Mujani. Mas Saiful, kita sempat udah beberapa kali membahas data-data survei di sini, elektabilitas nama-nama yang sudah muncul yang akan bersaing di pemilu 2024 mendatang. Mungkin hari ini kita bisa update lagi dari hasil survei terbarunya bagaimana, dan apakah memang sudah ada perpindahan suara ya mungkin ya, kayak tadinya milih ke sini, sekarang jadi milih yang lain atau gimana gitu. Oke. Ya. Terima kasih Kania. Di survei terakhir kita mendapatkan gambaran tren ya. Tadi seperti Kania sebutkan, ada tokoh yang sudah cenderung naik gitu ya dari waktu ke waktu, dan ada tokoh yang cenderung turun gitu ya. Nah, apakah yang naik ini siapa yang jadi korban dari kenaikan yang satu? Kan nggak mungkin ada yang naik yang satunya tetap atau apalagi naik kan gitu. Kan poolnya tetap 100% iya, nih. soalnya 100% di situ. Berapa persen sini? Loh, ini berarti ada yang pindah pasti dong. Ada yang pindah kan gitu. Nah, yang pindahnya dari mana gitu ya. Kita lihat bahwa kita bandingkanlah kalau kita survei, kita punya pertanyaan begini kan ya. Waktu pemilu 2019 dulu Anda milih pasangan capres mana? Nah, itu ada pertanyaan itu. Nah, kemudian jawaban ini kita cross dengan pertanyaan, kalau diadakan pemilihan presiden sekarang Anda milih siapa? Nah, gitu. Hasil cross ini kita mendapat gambaran seperti ini kan ya. Dulu yang mengaku memilih Pak Jokowi Ma'ruf Amin itu 55,5%. Oke, 2019 kan ya. Prabowo Subianto Sandiaga Uno 44,5%. Nah, dari pemilih Pak Jokowi itu 20% ke Anies, ke Ganjar 44%, ke Pak Prabowo 22%. Cukup terdistribusi, tapi paling besar adalah ke Ganjar. Nah, sementara yang pemilih Prabowo Subianto Sandiaga Uno itu 44% ke Anies Baswedan. Prabowo Subianto tinggal 37%. Ke Ganjar 13%. Jadi kalau Kania tanya tadi, ini datangnya dari mana gitu ya? Ternyata Anies ini mengambil suaranya, terutama suara pemilih Pak Prabowo 2019. Oh ya, jadi kalau kita tanya tadi kenapa bisa naik nih suaranya Pak Anies gitu, atau dapat dari mana nih dia suara korbannya, gitu ya? Siapa korbannya? Lebih banyak dari Pak Prabowo ya. Tapi ini kan kita pakai gandengan ya antara Pak Prabowo sama Pak Sandiaga Uno ya. Betul. Ada kemungkinan nggak sih beda kalau misalnya nanti ternyata pasangannya Pak Prabowo tuh beda gitu misalnya? Atau mungkin saja itu soal pasangan ya, efek dari pasangan. Tapi data ini kita hanya ingin mengatakan laporan bahwa dulu Anda milih siapa, kan gitu loh. Kan datanya itu Prabowo, Sandiaga Uno, pasangannya kan itu. Dia milih 44,5% yang mengaku memilih itu. Tapi nah, dari 44,5 ini terdistribusi kemana sekarang? Hanya tinggal 37% yang akan mau memilih Pak Prabowo lagi gitu maksudnya. Itu lebih sedikit daripada yang milih Anies. Artinya apa? Pemilih Prabowo dulu itu udah pindah ke Anies. Iya kan? Paling banyak pindah ke Anies. Ke Ganjar sih tidak terlalu signifikan, hanya 13%. Itu kan ya, yang pertama ya. Berikutnya adalah kita bisa punya gambaran ini dari latar belakang pemilih agama ya. Kita melihat pemilih Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto di survei terakhir Desember itu yang beragama Islam pada Anies Baswedan 29 ya, pada Prabowo 27, kurang lebih agak seimbang gitu kan ya, sedikit pada Anies lebih tinggi, kira-kira kayak begitu. Nah, kalau kita lihat pemilih Prabowo 2019 yang beragama Islam itu 98,7%. Yang non-Islam pemilih Prabowo 2019 itu 1,3 gitu ya. Nah, yang beragama Islam ini terdistribusi kemana?
yaitu Anies Baswedan 45, Iya. Pak Prabowo 36. Jadi konsisten dengan yang Iya, tadi. konsisten dengan yang di Jadi awal pertama tadi, ya. yang berubah itu pada Pak Prabowo. Pemilih 2019 pada Prabowo itu udah banyak pindah ke Anies. Jadi Anies ngambilnya dari situ. Nah, di antara pemilih Prabowo itu yang paling kuat adalah yang beragama Islam. Yang pemilih Anies gitu ya, yang tidak beragama Islam itu tidak ada yang dari Pak Prabowo, nol gitu ya. Diambil sama Pak Prabowo semua, kira-kira kayak gitu. Jadi apa? Jadi selama ini kan Anies itu diidentikan dengan politik Islam, kurang lebih kayak begitu kan ya. Jadi ini cukup konsisten. Cukup konsisten. Iya, jadi di Pak Prabowo juga waktu pemilu 2019 itu juga unsur sentimen Islamnya kuat sama Pak Prabowo. Sekarang itu diganti sama Anies. Iya. Sentimen Islam dalam pemilihan presiden 2019 itu pindah ke Anies. Pak Prabowo tinggal mungkin sekarang yang lebih nasionalis. Jadi agak mirip dengan Ganjar. Nah, oleh karena itu persaingan menurut identitas politik itu akan terjadi antara Ganjar sama Anies, gitu ya. Iya. Nah, yang dari Pak Prabowo itu sudah sekarang aspek Islamnya itu udah jauh lebih berkurang dalam memasuki pemilu 2024 ini, itu kan ya. Iya. Kalau misalnya ngeliat angka ini sih sebenarnya ini udah bisa langsung aja kalau menurutku ya, dari kubu yang sedang menimbang-nimbang mau memajukan Pak Prabowo atau enggak, mungkin lebih baik langsung berkonsolidasi ke Pak Anies aja. Bisa. Kalau udah begini angka. Iya, bisa begitu. Iya, karena udah dicaplok mayoritas ke sana juga. Jadi kalaupun let's say misalnya 3 pasangan gitu kan, terus nanti jadi 2 kali gitu, 2 putaran. Ya kemungkinannya Pak Anies juga yang menang gitu kan kalau ngeliat angka ini ya. Iya, dibanding Prabowo. Iya, dibanding Pak Prabowo. Kan tadi dari awal kan udah bilang Pak Prabowo cenderung menurun Ya. Anies cenderung naik. Ternyata di sini. Iya, ternyata dia nggak ngambil dari jadi Pak sementara Ganjar ini gitu ya. perangnya itu antara Anies dengan Pak Prabowo sekarang ini, sementara ini. Jadi bukan dengan Ganjar dia anteng aja sendirian gitu kan, agak di sana. Baru nanti putaran kedua, nah baru terjadi pertempuran antara Anies melawan Ganjar, kurang lebih kayak begitu. Kalau itu calonnya ya. Kecuali dari kubu sana tiba-tiba majuinnya Bu Puan ya. Nah, bisa Ibu Puan, bisa misalnya Erlangga, kan bisa. Jadi ini asumsinya 3 calon terkuat selama ini. Ya, kalau kita, tapi kan yang mencalonkan memang partai politik, bukan hasil survei, kan begitu loh. Iya, bisa saja, bisa saja. Tapi hasil akhirnya nanti partai politik pun akan meminta dukungan dari pemilih, dari rakyat. Ya kan gitu akhirnya, kan gitu. Jadi kalau ingin sebutlah misalnya kontestasi sesuai dengan keinginan rakyat ya, udah predictable kayak begini. Tapi juga kalau calonnya seperti ketua-ketua partai itu, katakan Pak Prabowo, Ibu Puan sama Pak Erlangga sebagai 3 partai paling besar, Anies tidak maju, Ganjar tidak maju, itu juga predictable. Dari survei-survei kita selama ini ya Pak Prabowo yang paling kuat di antara 3 itu. Iya. Itu kan ya. Tapi yang menarik sekarang ini adalah menguatnya Anies itu karena persaingan dengan Pak Prabowo, bukan dengan Ganjar. Itu petanya. Oke. Cukup dulu pembahasan untuk episode kali ini. Sampai ketemu lagi di Bedah Politik bersama dengan Mas Saiful Mujani.